Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Tuan Muda Daun sangat marah sehingga kepalanya hampir meledak. Belum pernah dia menderita kerugian yang begitu besar. Belum pernah dia disergap seperti ini. Lebih buruk lagi, penyergapnya telah mengeluarkan ejekan yang menyebalkan tepat sebelum melarikan diri. Pada saat itu dia bersumpah untuk menangkap penyergap ini dan menyiksa mereka dengan teknik yang paling menyakitkan untuk mengeluarkan iblis hati yang telah terbentuk di dalam dirinya. Dia benar-benar harus melampiaskan amarahnya. Aku memanggil kekuatan Dewa Pembunuh Abadi untuk melampaui kehampaan mengorbankan darahku untuk ruang waktu, singkirkan semua dan semua rintangan di jalanku. Dia segera mulai melakukan pengorbanan, menggunakan darah intisarinya sendiri dan energi vital untuk menembak Yang Qi. Mengingat dia baru saja pulih dari serangan mematikan, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu, tetapi dalam kemarahannya, dia tidak ragu-ragu. Lagi pula, jika buruannya lolos, bagaimana mungkin dia bisa melampiaskan amarahnya? Dengan demikian, mereka melesat ke alam semesta. Ini adalah area dunia abadi peringkat ke-30, lokasi bahaya ekstrim. Tapi keduanya adalah orang aneh di antara orang aneh, tipe yang bisa mengabaikan ancaman semacam itu dan yang terus naik ke level yang lebih tinggi. Waktu berlalu, tingkat kekuatan di Cruiser of Civilization menurun. Faktanya, mereka sudah turun ke level 1 per sejuta. Sayangnya, meskipun telah memberikan pukulan berat pada Tuan Muda Daun, Yang Qi tidak mendapat manfaat sama sekali. Faktanya, satu-satunya hal yang tampaknya terjadi adalah dia membuang-buang energi. Syukurlah, mereka segera mendekati surga. Melampaui surga. Begitu mereka tiba, dia akan memanfaatkan takdir kanselir demi immortal untuk mencoba membuat koneksi dan menghidupkan kembali. Meskipun kekuatan dari surga melampaui surga tidak semurni dari dunia masa depan, itu masih lebih dari cukup untuk tujuannya saat ini. 3 hari 3 malam berlalu, di mana Tuan Muda Daun tetap panas di jejak Yang Qi. Setiap puing-puing primal chaos yang terlalu dekat dengannya meleleh dalam sekejap mata. Tuan Muda Daun sekarang sangat marah sehingga dia tidak menahan apapun dalam usahanya untuk membunuh penyergapnya. Yang Qi sekarang menyadari lebih dari sebelumnya bahwa jika dia tidak memiliki penjelajah peradaban, dia tidak akan memiliki harapan sama sekali untuk melarikan diri dari Tuan Muda Daun, apalagi melawannya. Pada titik tertentu, dia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Dia menembus puing-puing kekacauan utama dan melihat dunia abadi di depan yang lebih besar dari apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Faktanya, hanya satu sudut yang terlihat di dalam kekacauan utama, namun itu lebih besar dari dunia abadi manapun yang pernah ditemui Yang Qi sebelumnya. Saat ini, tidak mungkin untuk melihat dengan tepat seberapa besar itu. Bagaimanapun, dunia abadi peringkat ke-30 dan lebih tinggi begitu tinggi di alam semesta sehingga mereka terletak di kedalaman kekacauan utama yang berbatasan dengan kerajaan para dewa. Sayangnya, hanya Dewa Kekacauan Divisi 9 mereka yang memahami dao kekacauan primordial yang berani menjelajah mencari dunia abadi peringkat 33. Binatang kekacauan primordial yang mengintai di bagian itu sangat berbahaya, begitu juga dengan formasi mantranya. Semuanya cukup kuat untuk menyakiti dewa yang sebenarnya. Ya, Yang Qi sekarang cukup tinggi sehingga dia mencapai batas alam eksistensi universal dan mendekati dunia kekacauan primal murni. Heaven Beyond Heaven kuno, sunyi, dan sama sekali tidak memiliki fluktuasi makhluk hidup. Itu tampak seperti mulut terbuka yang menunggu untuk memakan siapa saja yang terlalu dekat dengannya. Senyum muncul di wajah Yang Qi saat dia terbang langsung ke mulut itu. Adapun Tuan Muda Daun, pemandangan itu menyebabkan sinar kejam berkedip di matanya. Lanjutkan, Anda pikir Anda akan menemukan harta karun yang tersembunyi di sana? Sedikit yang Anda tahu bahwa saya pernah ke sini sebelumnya. Mengingat formasi mantra di sana, dan kekuatan pengusiran energi vital yang dimainkan, Anda tidak akan pernah bisa masuk ke dalam. Menangkapmu sekarang akan semudah menjebak kura-kura di dalam toples. Yang Qi menjadi seberkas cahaya putih yang menembus mulut, surga melampaui surga. Seketika, dia dikelilingi oleh aura yang samar-samar familiar. Dia belum pernah ke surga melampaui surga, atau bahkan melihatnya, namun itu hampir seperti rumah baginya. Itu, tentu saja, karena takdir dan ingatan kanselir demi immortal. Benar-benar ada banyak kekuatan di sini, pikir Yang Qi. Dia dengan cepat menyembunyikan takdir dan auranya sendiri dan menampilkan kanselir demi immortal. Dalam beberapa saat, proyeksi kanselir demi immortal muncul di dalam Cruiser of Civilization. Seketika,
Kekuatan Heaven Beyond Heaven mulai mengalir menuju Yang Qi. Itu kira-kira semurni kekuatan surga Tusita, dan Yang Qi dengan cepat menyalurkannya ke penjelajah peradaban di sekitarnya. Kompatibilitas daya, 90%. Angka kompatibilitas 90% sangat tinggi dan akan menghasilkan pemulihan yang cepat. Jika kanselir demi immortal selamat, dia benar-benar akan mampu mengambil alih surga melampaui surga. Dia bahkan mungkin bisa mencapai tahta tanpa kematian. Dia baru saja hampir benar-benar memasuki surga melampaui surga. Begitu dia melakukannya, dia pasti akan dapat mengisi ulang semua cadangan daya. Dan mungkin bahkan akan ada kristal dewa untuk diambil, kekuatan yang mirip dengan dunia masa depan, dengan kompatibilitas 100%. Pada saat itu, kecakapan bertarung Yang Qi pasti akan menempatkannya pada level yang cukup tinggi untuk membunuh Tuan Muda Daun. Bagaimanapun, Tuan Muda Daun terlalu fokus pada pengejaran sehingga pemulihannya terhambat. Tapi saat itulah tawa terdengar. "Halo, pengelana jauh. Kami sudah menunggumu di sini." Tiba-tiba, sesuatu seperti jaring besar terbentang untuk menutupi pintu masuk surga melampaui surga dan 6 formasi mantra tiba-tiba muncul di depannya. 6 sosok melangkah keluar, yang tidak lain adalah pejuang masa depan. Penari cahaya, penari api, penari suram, penari petir, penari pasir, dan terakhir, pemimpinnya, Void Dancer. Mereka adalah Warriors of the Great Dance, yang auranya seperti gunung, laut, atau bahkan lubang hitam. Yang Qi segera menanggapi dengan ledakan kehendak ilahi yang kuat yang membawa kata-katanya ke segala arah. "Kamu tiba di sini tepat waktu. Saya berhasil memikat Tuan Muda Daun ke sini dengan teknologi yang Anda berikan kepada saya. Dia terluka, jadi sekarang adalah kesempatan sempurna untuk mengambil nyawanya. Saya akan menyerahkan semuanya kepada Anda. Bunuh dia dan ambil medali warisannya, lalu kami Mevok dan kalian dari dunia masa depan dapat berbagi Myriad Worlds Monarch Chart." Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, bahkan Tuan Muda Daun. Warriors of the Great Dance tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi untuk Tuan Muda Daun, dia melihat 6 prajurit dan formasi mantra yang telah mereka atur, dan tersenyum kejam. "Jadi, dunia masa depan dan Mevok telah bekerja sama. Dan Anda membuat jebakan untuk saya di sini. Anda bahkan meledakkan salah satu pengikut saya sendiri untuk melukai saya sebelumnya. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Aku Daun Daudenir, dan aku dewa yang tidak akan pernah bisa dibunuh. Petir dewa pembunuh abadi, Tusita aneka bunga mekar." Tanpa menahan kekuatannya, dia memanggil gunung berapi besar berwarna darah di belakangnya, yang menyemburkan teratai berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap lotus adalah dunianya sendiri, berdenyut dengan amarah dan amarah saat mereka menembak ke arah Warriors of the Great Dance dan Yang Qi. RUUMBLE. Tuan Muda Daun menyerang dengan ketegasan yang kejam, membakar darah intisarinya sendiri dan energi vitalnya. Dalam sekejap mata, formasi mantra yang telah dibuat oleh Warriors of the Great Dance hancur berkeping-keping. Sementara itu, Yang Qi membiarkan momentum ledakan mengejarnya, lalu mengarahkan penjelajah peradaban untuk menyelinap ke surga melampaui surga. Di belakangnya, 6 prajurit tarian hebat bentrok dengan Tuan Muda Daun. "Ini salah paham, Tuan Muda Daun. Kita dimanipulasi untuk saling menyakiti. Kami sedang dimanfaatkan." Void Dancer, sang pemimpin, adalah seorang pria tegap yang dilengkapi dengan mesya putih bersih yang hampir terlihat seperti terbuat dari sutra. Itu sangat tipis sehingga tampak seperti jubah, dan saat dia melayang-layang di dalamnya, dia memancarkan keagungan yang mendalam. "Saling menyakiti dimanipulasi tidak, kalian semua akan mati." Tuan Muda Daun bukan saja orang yang skeptis sejak awal, dan jiwanya sangat dipengaruhi oleh amarahnya sehingga dia hampir tidak dalam posisi untuk membuat keputusan yang rasional. Lebih jauh lagi, kerjasamanya sebelumnya dengan dunia masa depan adalah masalah kepraktisan murni. Karena itu, dia segera melakukan serangan mematikan untuk mencoba membunuh orang-orang yang menghalangi jalannya. Naga Proudeaven itu bodoh untuk memasuki surga melampaui surga. Mungkin dia pikir dia bisa melarikan diri dariku dengan melakukan itu, tapi dia jelas tidak tahu bagaimana tempat itu dipenuhi dengan pusaran energi vital yang mematikan. Aku akan membunuh orang-orang ini terlebih dahulu, menyerap kekuatan dan energi vital mereka untuk menyembuhkan diriku sendiri, lalu mengejar Dragon Proudeaven. Sambil melolong, Tuan Muda Daun berkata, "Hancurkan banyak surga." Seketika, langit di atasnya hancur menjadi debu yang menyebar menutupi 6 prajurit tarian agung. Kutukan, Void Dancer meludah. Orang ini gila. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Dia dan prajurit lainnya tidak memiliki keinginan untuk bertarung dengan Tuan Muda Daun, tetapi saat ini sepertinya mereka tidak punya pilihan.
Namun, pada saat itulah teriakan mengerikan terdengar dari dalam surga melampaui surga. Itu adalah Yang Qi. Jangan ada di antara kalian yang masuk ke sini. Bunuh Tuan Muda Daun di luar sana dan dapatkan medali warisannya. Lalu datang ke sini dan selamatkan aku. Saya tidak pernah bisa menduga pusaran energi vital di surga melampaui surga akan begitu kuat. Aku terjebak. Mendengar ini, kesombongan Tuan Muda Daun tumbuh dan dia tertawa terbahak-bahak. Kamu terjebak di dunia abadi peringkat 33 dan kamu pikir kamu akan melarikan diri. Surga melampaui surga adalah salah satu yang paling misterius dari semua dunia abadi. Bahkan Dewa Kekacauan Divisi 9 tidak akan berani memasuki tempat itu. Yang Qi benar-benar berada di tengah pusaran yang sangat besar. Tapi seruannya untuk meminta bantuan hanyalah tipuan. Dia benar-benar menyerap kekuatan murni pusaran, termasuk batu kekuatan yang dipenuhi dengan kesalehan, dan bahkan kekuatan cair. Begitu dia memasuki surga melampaui surga, dia merasakan perlawanan, mirip dengan bagaimana perasaan seseorang ketika melangkah ke air terjun besar. Itu adalah tingkat kekuatan yang sangat kuat sehingga dia tidak bisa beradaptasi pada awalnya. Melihat sekeliling, dia melihat cahaya dan warna yang menyilaukan. Namun, saat dia memfokuskan inderanya, dia menyadari bahwa ada banyak formasi mantra di area tersebut. Itu jelas merupakan lokasi mematikan yang kebanyakan orang tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Namun, saat formasi mantra mengenali takdir kanselir demi immortal, kekuatan mengalir di sekelilingnya melunak dan formasi tidak menyerangnya. Meski begitu, bergerak masih sulit, dan rasanya hampir seperti mencoba berjalan menembus gelatin. Bip bip bip, bip bip bip, kurung siku tutup. Komputer fotonik segera mulai memberikan lebih banyak informasi. Daya tidak diketahui terdeteksi. Kemahadewaan terdeteksi. Tingkat konversi daya 98%. Kompatibilitas daya 99%. Ketika segalanya menjadi lebih jelas, Yang Qi menyadari bahwa dia berada dalam formasi mantra kuno yang dipenuhi dengan tulang-tulang yang memutih yang tampaknya merupakan sisa-sisa orang yang mencoba memasuki dunia ini, hanya untuk dibunuh. Bahkan tidak ada energi roh yang tersisa di dalamnya. Ada juga kristal kekuatan yang mengambang di sana-sini yang terlihat seperti terbuat dari nefrite. 1. Biasanya, dia tidak akan bisa mengambil kristal kekuatan seperti itu. Mereka mengandung jenis energi heterogen yang akan menyebabkan reaksi mematikan seperti serangan seluruh pasukan. Namun berkat aura kanselir demi immortal, energi menjadi tenang dan memungkinkan Yang Qi untuk memanennya. Jadi dia mulai memulihkan cadangan kekuatannya. Perlahan-lahan, dia bisa mengembalikan kesadarannya untuk melihat bagaimana pertempuran di luar antara Tuan Muda Daun dan 6 prajurit tarian hebat. Tuan Muda Daun sudah mati untuk menebas Warriors of the Great Dance dan masuk ke dalam Heaven Beyond Heaven. Jelas, dia sadar bahwa energi vital di surga itu jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh para ahli biasa. Warriors of the Great Dance juga tahu itu, jadi mereka tidak berniat masuk ke dalam. Namun, tangisan Yang Qi dari dalam membuat mereka marah. Mereka semua memikirkan hal yang kira-kira sama. Tidak peduli apa yang dikatakan bocah itu, kita tidak hanya akan lari ke dalam. Setelah kita berurusan dengan Tuan Muda Daun, kita akan punya banyak waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat mereka terus bertarung dengan Tuan Muda Daun, kedua belah pihak menguras kekuatan mereka dan saling melukai. Sementara itu, Yang Qi berada di dalam Heaven Beyond Heaven, menyerap kekuatan dari formasi mantra dan perlahan-lahan mengerjakan kultivasinya. Saat dia melakukannya, dan ketika kekuatan penjelajah peradaban dibangun kembali, Sage Monarch Heaven juga menerima berkah kekuatan dan sebagai hasilnya mulai tumbuh lebih besar. Semua orang di sana tenggelam dalam keadaan pencerahan dan kultivasi Dao yang dalam. Retakan, kelurusan lain muncul di hati Dao Yang Qi, menyebabkan seni energinya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Visinya juga mampu menembus lebih dalam ke surga melampaui surga, meskipun dia saat ini masih berada di wilayah perbatasan dan tidak tahu seberapa jauh itu membentang. Setidaknya, itu tidak lebih kecil dari neraka Mahanata. Yang Qi merasa seperti setitik debu di dalamnya, melihat kabut berawan yang tak berujung, yang sesekali beriak dan mengeluarkan raungan yang sepertinya menunjukkan binatang buas besar ada di dalam, berburu mangsa. Ada juga banyak formasi mantra yang berderak dan retak dengan niat membunuh. Ini adalah formasi dewa dengan skala dan ukuran yang sangat besar. Embusan angin naik, Yang Qi meminta komputer fotonik untuk menganalisis. Bip bip bip, angin api primal chaos terdeteksi dapat merusak keilahian virtual. Hanya dewa sejati yang bisa tetap tidak terpengaruh olehnya. Menakjubkan, meskipun itu bukan ancaman bagiku, mau tak mau aku bertanya-tanya seberapa kuat kanselir demi immortal akan menjadi jika dia menemukan jalannya ke sini.
Dia akan menjadi tak terkalahkan, pada akhirnya. Itu adalah tempat yang secara alami cocok untuk kultivasi, tetapi pada saat yang sama itu adalah tempat yang mematikan bagi kebanyakan orang. Kanselir demi immortal akan cocok, dan saat dia membuka rahasia dan harta karun tempat dia akan maju dengan pesat. Akhirnya, dia akan membentuk resonansi dengan esensi dan kekuatan dunia abadi dan menguasai formasi dewa kuno. Maka dia akan mampu mengalahkan hampir semua musuh yang datang padanya. Sayangnya, meskipun telah mengambil kekuatan kanselir demi immortal, Yang Qi tidak bisa langsung mengambil alih tempat itu. Ada rahasia di sini yang harus diungkap, dan dia perlu menemukan inti utamanya. Dia juga membutuhkan basis kultivasi yang jauh lebih tinggi. Dalam hal itu mirip dengan Myriad Worlds Monarch Chart. Perbedaan utama adalah bahwa medali yang terhubung ke Myriad Worlds Monarch Chart tersebar, dan perlu dikumpulkan sebelum dapat digunakan untuk memasuki tempat itu. Sebaliknya, Yang Qi sendiri memiliki semua kualifikasi untuk memasuki surga melampaui surga dengan sangat mudah. Kalau begitu, sebaiknya aku tetap di sini, mengerjakan kultivasiku, dan melihat bagaimana keadaan antara Tuan Muda Daun dan prajurit tarian hebat. Mempertimbangkan betapa aku menyakiti Tuan Muda Daun dengan ledakan itu, dan berapa banyak energi yang dia buang untuk mengejar, aku bertanya-tanya apakah Warriors of the Great Dance akan mampu mengalahkannya. Di luar, pertempuran sedang berkecamuk. Tuan Muda Daun melepaskan kemampuan ilahi yang sempurna tanpa sepengetahuan lawan-lawannya, dia menggunakan kekuatannya sebagai orang yang beruntung. Segala macam tanda tiba-tiba muncul di sekelilingnya, gunung dan sungai muncul, kosmos terbalik, salju dan angin menjerit, dan yin dan yang berubah. Satu pikiran membawa keberuntungan pikiran demi pikiran ciptakan makrokosmos. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, jari-jari terentang, melepaskan kekuatan fortunenya dan menyebabkan tekanan besar untuk membebani. Dari 3.000 konstitusi khusus, yang beruntung memiliki salah satu dari 3 teratas, memungkinkan mereka untuk berdiri bersama yang tak bernasib dan yang abadi. Ketika mereka benar-benar melepaskan kekuatan mereka, mereka sangat menakutkan. Satu telapak tangan, satu pikiran. Yang dibutuhkan hanyalah satu pemikiran bagi dunia untuk berubah agar sesuai dengan cara kerja pikirannya. Pada saat itu, dia adalah pencipta keberuntungan, dia adalah pencipta segala sesuatu. Ciptakan keberuntungan buat korporeal. Dia memotong tangannya dan penari pasir tidak punya waktu untuk menyingkir. Pukulan itu menghantamnya, dan mesianya hancur. Jeritan terdengar, dan dia berubah menjadi tidak lebih dari segumpal pasir kuning yang jatuh ke telapak tangan Tuan Muda Daun. Penari pasir Tuan Muda Daun tersenyum kejam. Jadi itu kekuatanmu, Anda dapat mengontrol pasir permainan anak. Kamu kuat, tapi kamu bukan tandinganku. Tetap di tanganmu. Void Dancer berseru. Dia tiba-tiba seperti mengalir ke dalam kehampaan itu sendiri, dan ketika dia muncul kembali dia berada tepat di atas Tuan Muda Daun, tangannya terulur ke bawah menuju kepalanya. Tuan Muda Daun bahkan tidak melihat ke atas. Kuali surgawi keberuntungan. Energi sejati meletus dari atas kepalanya dalam bentuk kuali besar, yang dihantam oleh serangan Void Dancer, menyebabkan ledakan nyaring terdengar. Serangan itu mengandung kekuatan tak terbatas untuk merobek dunia abadi. Tapi itu tidak cukup kuat untuk melewati kuali itu, Void Dancer segera melesat menjauh dari Tuan Muda Daun. Terlalu lambat, Tuan Muda Daun berkata, matanya berkilauan dengan kebencian, bibirnya melengkung seperti iblis-iblis yang rakus. Void Dancer, dasar orang menyebalkan. Aku tidak percaya kamu menantangku untuk bertarung dengan kekuatan yang begitu lemah. Anda benar-benar ingin melawan yang beruntung. Saya tahu bahwa Anda memiliki tipe konstitusi khusus. Kamu salah satu dari Void Ones. Meluncurkan serangan telapak tangan lainnya, dia berkata, keberuntungan di puncak surga. Benci surga jangan pernah kembali. Kerajaan kosong di sekitar penari Void runtuh dan mesianya hancur. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan matanya melebar karena tidak percaya betapa kejamnya Tuan Muda Daun itu. Void Dancer adalah orang penting di dunia masa depan, dengan basis kultivasi yang tinggi, tetapi pada akhirnya dia sama sekali bukan tandingan Tuan Muda Daun. Sekarang Tuan Muda Daun akan habis-habisan, Warriors of the Great Dance berada di ambang kehancuran. 6 prajurit gabungan transformasi penari dewa. Void Dancer segera terbakar, seperti yang dilakukan prajurit lainnya. Bahkan kekuatan hidup penari pasir mengalir keluar dari tangan Tuan Muda Daun karena semuanya digabungkan menjadi satu. Penari dewa telah tiba. Penari dewa ini bersinar dengan cahaya keemasan dan dikelilingi oleh baut listrik yang tak terhitung jumlahnya. Segala sesuatu yang lain di daerah itu tampaknya menghilang kecuali satu prajurit besar itu, yang membawa gada yang tampaknya mampu menopang surga dan menghancurkan segala sesuatu yang ada.
Jadi inikah kekuatan yang disebut God Dancer? Tuan Muda Daun berkata dengan senyum menghina. Kurasa kemampuan dari dunia masa depanmu benar-benar dangkal dan lemah. Yah, aku hanya akan menghancurkanmu dan mengambil kekuatanmu untuk diriku sendiri. Dia meledak menjadi api dan guntur, membuatnya tampak seperti gunung berapi yang dikelilingi oleh genderang perang. Raja Keberuntungan, sebuah proyeksi dari Myriad Worlds Monarch Chart muncul, menyebabkan kekuatan raja mengalir ke dalam dirinya saat dia meluncurkan serangan langsung ke gada God Dancer. Gong, ledakan besar terdengar saat mereka bentrok. Puing-puing kekacauan utama di luar surga melampaui surga didorong dengan keras ke segala arah, dan banyak binatang buas yang mengintai di daerah itu musnah. Retakan menyebar di permukaan Messiah God Dancer, yang cahaya kemasannya sudah mulai memudar. Tuan Muda Daun tampak agung seperti biasanya, tetapi Yang Qi bisa merasakan bahwa dia kehabisan napas dan jantungnya berdetak tidak teratur. Jelas, dia tidak bisa mempertahankan tingkat kekuatan ini selamanya. Tuan Muda Daun sepertinya tidak memperhatikan. Bersiaplah untuk mati, prajurit tarian hebat. Raja dari Segudang Raja. Pertarungan antara Tuan Muda Daun, yang bernama Daun Daudenir, dan 6 prajurit tarian hebat, telah mencapai puncaknya. Liv Daudenir telah kehilangan kesabaran dan melepaskan serangannya yang paling kuat, Monarch of Myriad Monarchs. Saat serangan itu bergemuruh, kekuatan raja melesat keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart dan memenuhi seluruh medan perang. Saat kekuatan gerakan mematikan itu menyatu, itu berubah menjadi bola energi bercahaya yang menghantam God Dancer. God Dancer pingsan, dan Void Dancer, bersama dengan 5 Warriors of the Great Dance lainnya, semua jatuh dengan ekspresi terkejut yang mendalam di wajah mereka saat mereka berbalik untuk melihat ke arah Tuan Muda Daun. Melangkah ke arah mereka, Liv Daudenir berkata, "Aku ingin bekerja dengan kalian untuk mengungkap beberapa rahasia para tetua Dragon Folk. Tapi bukannya Anda bergabung dengan Mevok untuk menentang saya dan Anda pikir saya akan membiarkannya meluncur begitu saja." Kembali dalam formasi, Void Dancer berteriak, alarm berkedip-kedip di wajahnya. Sayangnya, sebelum mereka bisa, Liv Daudenir menjentikkan tangannya dan menyebabkan sejumlah rantai muncul, yang menghantam mereka. Mengepalkan tangannya, dia berkata, "Pertama, aku akan mengeluarkan hatimu dari dadamu. Dari apa yang saya dengar, Anda semua dari masa depan telah mengganti hati Anda dengan reaktor untuk memastikan Anda memiliki sumber daya yang konstan. Dan tentu saja, tanpa mereka, Anda akan mati." Tangan Liv Daudenir menembak ke arah 6 prajurit tarian hebat dengan kecepatan dan keganasan yang tampaknya mustahil untuk dihindari. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan kematian mendekat. 6 tarian reinkarnasi 6 planet dewa yang bersinar tautan ke masa depan. Pada saat krisis itu, 6 prajurit akhirnya memanfaatkan kekuatan mematikan dari dunia masa depan, menyebabkan mereka tiba-tiba meleleh. Penghancuran tubuh kelahiran kembali ruang waktu saling menghancurkan pemusnahan bersama. Bam! Void Dancer adalah yang pertama dari grup yang berubah menjadi kekuatan ganda. Itu adalah kelahiran kembali nirwana di mana tubuh fisik terbakar kemudian menjadi planet yang sangat besar. Keenam Warriors of the Great Dance menjadi planet, yang menetap menjadi formasi mantra yang membuka lubang cacing yang menghubungkan langsung ke dunia masa depan. Tiba-tiba, kekuatan dewa yang tak terlukiskan kuat muncul yang melesat maju dan menabrak Tuan Muda Daun. Kemampuan memanggil Anda memanggil kekuatan dari dunia masa depan Anda sampah. Aku akan membantai jalanku ke dunia masa depan dan memaksa semua orang di sana untuk merendahkan diri di bawah kakiku. Tuan Muda Daun tampaknya tidak khawatir sama sekali tentang kekuatan yang mereka panggil. Menggambar pada medali warisan Raja Pembunuh Abadi, dia berkata, "Raja Pembunuh Abadi, penakluk Raja Agung Sikap Kedua Segudang Dunia, Segudang Raja." RUUMBLE. Segudang dunia muncul di sekelilingnya, di dalamnya masing-masing adalah seorang raja. Mereka terbang ke depan dan bertemu dengan kekuatan dewa yang dipanggil dari 6 prajurit tarian agung. Rupanya, kegilaan Tuan Muda Daun membuat marah kekuatan dewa dari masa depan. Tiba-tiba, trompet Megamamot meletus dari lubang cacing dan bayangan jutaan demi jutaan neraka muncul di atas Tuan Muda Daun. Kegentingan, gerakan Tuan Muda Daun dari Myriad Worlds, Myriad Monarchs dihancurkan dari keberadaannya. Dalam sekejap mata, Tuan Muda Daun dihancurkan menjadi bubur berdarah. Setelah berteriak kesakitan, dia mengeluarkan raungan marah. Seni energi apa itu? Apakah itu benar-benar sesuatu dari dunia masa depan? Getaran melewati Yang Qi saat dia bertanya-tanya apakah dia bisa mempercayai telinganya sendiri. Dia yakin bahwa, bersama dengan munculnya masa seperti pasir dari neraka, dia telah mendengar trompet dari Megamamot. Faktanya, dia benar-benar yakin bahwa itu berasal dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka.
Hanya ada satu penjelasan serangan ini berasal dari entitas maha kuasa apapun di masa depan yang memiliki segel Legiun Dewa. Orang itu telah melepaskan sebagian dari kekuatan-kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dan pecahan kecil itu benar-benar melampaui kemampuan Yang Qi. Namun, setelah menghancurkan Tuan Muda Daun menjadi gumpalan darah kental, koneksi ke dunia masa depan memudar. Tiba-tiba, suara Void Dancer yang melemah bisa terdengar. Butuh semua kekuatan kita untuk memanggil hanya fluktuasi kecil dari kekuatan pemimpin besar. Sekarang Tuan Muda Daun terluka, mari kita melarikan diri. Tidak, kita perlu memanfaatkan momen ini untuk membunuhnya. Ini tidak mungkin. Dia tidak mati menakjubkan. Pemimpin hebat itu menyerangnya dari masa depan, tapi dia selamat. Ayo pergi. Tuan Muda Daun ini terlalu menakutkan. Memanggil potongan kekuatan itu benar-benar menguras tenaga kami. Kami jelas tidak cukup kuat untuk bertarung sekarang. Kita harus melarikan diri. Keenam planet berbalik dan mulai terbang ke kejauhan. Tiba-tiba, Yang Qi meledak ke tempat terbuka. Melarikan diri. Kalian Warriors of the Great Dance memiliki kecakapan bertarung yang menakutkan, dan aku tidak mungkin membiarkan itu sia-sia. Aku akan mengubahmu menjadi boneka penjaga Dharma. Ini sempurna. Jika kamu benar-benar kehabisan energi, aku akan mengisimu kembali. Dia telah menunggu saat untuk bergerak, dan sekarang dia mengulurkan tangan, meraih 6 planet, dan menariknya ke dalam Cruiser of Civilization, di mana dia menyegelnya erat-erat. Kemudian meriam utama yang sangat besar dari kapal penjelajah itu terbuka. Cadangan daya dikosongkan. Meriam peradaban siap. Biaya serangan utama disiapkan. Biaya serangan sekunder disiapkan. Tembak. BOOM. Yang Qi memanfaatkan serangan sekuat mungkin. Saat ini, basis kultivasinya tidak cukup untuk melakukan pukulan fatal sendiri. Dia bukan Godmid, jadi bahkan upaya pribadinya yang terbaik pun tidak mungkin bisa menandingi Liv Dao Denir. Tapi Canon of Civilization bisa menguatkannya hingga tingkat terbesar yang mungkin. Dia melepaskan ledakan langsung ke Liv Dao Denir. Hahaha. Berapa tingkat basis kultivasi Anda? Anda merusak esensi saya. Itu seni energi yang hebat. Sialan. Tuan Muda Daun baru saja direduksi menjadi pasta berdarah oleh serangan dari kekuatan versi dunia masa depan dari God Mammoth penghancur neraka, kemudian terkena pukulan dari Yang Qi yang mungkin juga merupakan serangan oleh Legiun Dewa. Itulah kekuatan segel Legiun Dewa. Itu mengalahkan energi sejati dari medali warisan saya. Dunia masa depan benar-benar menakutkan. Baiklah, aku akan pulih dan kembali lagi nanti untuk mengambil segel Legiun Dewa itu. Saatnya memulihkan tubuh satu keberuntunganku sihir kelahiran kembali Raja Energi Keberuntungan. Kekuatan Dewa Keberuntungan tiba-tiba mengalir entah dari mana, dan tumpukan darah dan darah kental kembali menjadi Tuan Muda Daun. Namun, begitu dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia sedang melihat ke bawah laras meriam peradaban. Tidak, teriaknya, dan tiba-tiba kekuatan medali warisannya meraung hidup. Pembunuh abadi Raja dan 72 jiwa. Ini adalah langkah terakhir yang dia miliki, di mana dia memanggil 72 jiwa dari dalam Myriad Worlds Monarch Chart yang menyebar di sekelilingnya dalam pola pertahanan. Itu terjadi tepat pada waktunya untuk memenuhi ledakan meriam peradaban. Retakan, kegentingan, senjata itu menghantam 72 jiwa, menghancurkan mereka satu persatu sampai 3 medali warisan gabungan Raja Pembunuh Abadi muncul, yang kemudian runtuh menjadi beberapa bagian terpisah. Salah satu bagian mulai melaju ke arah yang acak. Senang, Yang Qi mengulurkan tangan, meraih medali yang salah, dan segera menyatu dengannya. Dia sekarang memiliki 4 medali warisan Raja Immortal Slayer. Kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart mengalir melaluinya saat dia akhirnya melampaui level 3 medali. Kembali ketika King Immortal Slayer dihancurkan, medali warisannya terbelah menjadi 9 bagian, menciptakan 9 medali warisan unik yang tersebar ke segala arah. Awalnya, itu dimaksudkan untuk 3 individu untuk mengumpulkan 3 masing-masing, kemudian berjuang sampai mati untuk bergabung dengan mereka semua bersama-sama. Tapi sekarang Yang Qi telah mengumpulkan 4, melanggar keseimbangan yang dimaksudkan. Saya tidak ingin 4, meskipun saya ingin 5, atau 6. Tidak puas, Yang Qi bersiap untuk menyerang. Namun, jiwa-jiwa kuno telah pergi dan Liv Dao Denir tidak terlihat. Tertinggal 2 medali warisan, mengambang di sana di angkasa. Yang Qi mengulurkan tangan untuk meraih mereka, tetapi mereka meledak, mereka hanyalah ilusi. Pada saat Liv Dao Denir kehilangan salah satu medali warisan, dia tahu bahwa dia berada dalam posisi kalah dalam pertarungan dan telah menggunakan sihir rahasia untuk melarikan diri dengan cepat. Dia sangat kuat, itu pasti, pikir Yang Qi, dan mau tak mau mengagumi Liv Dao Denir sedikit.
Bahkan setelah menarik semua pemberhentian, dia masih gagal membunuhnya. Dia telah bertarung dengan Warriors of the Great Dance, menderita pukulan dari entitas dunia masa depan yang maha kuasa, dan menerima ledakan langsung dari Canon of Civilization. Terlepas dari semua itu, dia hidup, dan hanya kehilangan satu medali warisan. Itu adalah tingkat kekuatan dan kekuatan yang kita tahu bahwa dia jauh lebih rendah daripadanya. Jelas, ada lebih banyak rahasia untuk Cliff Daudenir daripada yang disadari Yang Qi. Sayang sekali aku tidak mendapatkan 2 potong pemazmur Dewa Ionik itu darinya. Kalau tidak, saya akan dapat meningkatkan seni Zen penghancur kehidupan Ionic Heaven Dao saya, dan mungkin mengejarnya untuk mendapatkan lebih banyak medali warisan. Iya, setidaknya dia tidak bisa kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart, tapi aku bisa. Aku harus mencari cara untuk membunuhnya. Jika dia sembuh, dia akan menjadi penyakit mematikan bagiku. Untungnya, dia tidak tahu siapa aku sebenarnya, dan semoga dia masih mencurigai Mevok sebagai pelaku sebenarnya. Sekarang untuk menggabungkan medali warisan ini. Berdengung, 4 medali warisan diklik bersama dan melepaskan kekuatan pembunuh abadi yang sangat besar. Klon pembunuh abadi muncul dan kekuatan mengalir ke dalam dirinya, hampir seketika menyebabkan awan kesusahan muncul di atasnya. Petir menyambar, dan kekuatan dewa dari logam, kayu, air, api, dan bumi menciptakan 5 fase prajurit dan jenderal dewa, yang kemudian menyerangnya. Klon pembunuh abadi menembus level Godmid. Dengan keempat dari medali warisan Raja Immortal Slayer, klon pembunuh abadi menembus batasan yang menahannya dan melompat maju ke tingkat Godmid. Sebelumnya, level klon telah dikaitkan dengan level dirinya yang sebenarnya. Tanpa dirinya yang sebenarnya telah mencapai tingkat Godmid terlebih dahulu, klon tidak dapat melakukannya. Tapi hal-hal telah berubah. Karena betapa uniknya Raja Pembunuh Abadi, klon pembunuh abadi juga sangat unik dan benar-benar bisa melampaui dirinya yang sebenarnya. Yang Qi tidak terkejut dengan ini. Klone, kamu mengerjakan kesengsaraanmu di sini, aku yakin kamu akan melewatinya. Setelah itu, pergilah ke surga melampaui surga untuk memajukan kultivasi Anda. Dengan pikiran, Yang Qi mengumpulkan beberapa aura kanselir demi immortal dan memberikannya kepada klon. Kemudian dia berbalik dan menghilang tanpa jejak, membawa medali warisan keempat bersamanya. Medali itu masih memiliki aura daun Daudenir di atasnya, dan itu membuat 2 medali lainnya yang telah menjadi bagian dari satu set dengannya bersinar seperti obor di malam tanpa bulan. Melacak mereka akan menjadi hal yang sederhana bagi Yang Qi. Selain itu, dia sekarang memiliki lebih banyak medali warisan daripada siapapun yang ada, sehingga merasakan medali lainnya menjadi lebih mudah. Dia sekarang tahu pasti bahwa Tuan Muda Daun memiliki 2, dan 3 lainnya ada di masa depan, di tangan beberapa entitas yang maha kuasa. Jelas, sosok itu berharap pada akhirnya melakukan perjalanan melalui lorong hingga saat ini dan mencoba mengumpulkan medali lainnya. Desir, bagan Raja Myriad Worlds dibuka dan Yang Qi masuk semudah ikan meluncur di air. Jauh lebih mudah untuk membuka peta dengan 4 medali daripada 3, dan juga lebih mudah untuk menggunakan kekuatan peta untuk melepaskan serangan. Saat ini, kekuatan yang bisa dia lepaskan dari Myriad Worlds Monarch Chart dapat menyaingi Canon of Civilization, yang menunjukkan perbedaan besar yang bisa dibuat oleh salah satu medali warisan. Sementara itu, Tuan Muda Daun melaju kencang melalui kehampaan secepat mungkin. Sial baginya, itu tidak banyak membantunya. Bahkan saat dia bergerak, 2 medali warisannya berkedut dan Yang Qi jatuh entah dari mana untuk menghalangi jalannya. Mengapa lari? Tuan Muda Daun, saya memiliki 4 medali warisan Raja Immortal Slayer sekarang, dan dapat sepenuhnya mendominasi Anda. Medali warisan Raja Immortal Slayer, Tuan Muda Daun menjawab, terdengar sangat keren dan tenang. Siapa kamu? Apakah kamu benar-benar salah satu dari Mevok? Meskipun dia terluka parah dan agak kacau, dia masih individu yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa dia adalah tipe orang yang, bahkan di saat-saat terakhirnya, dapat mengalahkan musuh yang paling kuat bersamanya. Yang kita tahu itu juga, dan tidak lengah sedikit pun. Tidak penting siapa saya, yang penting kau kalah dariku. Yang Qi perlahan mulai berjalan ke depan. Kamu tidak bisa melarikan diri, Tuan Muda Daun. Serahkan 2 medali warisan lainnya. Saya bersedia untuk bernegosiasi di sini, bahkan mungkin menyelamatkan hidup Anda. Saya tahu Anda adalah seorang jenius, dan Anda bahkan mungkin dapat membantu saya menyelesaikan perbuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang kamu katakan? Yang benar adalah bahwa Yang Qi sudah mati untuk membunuh Tuan Muda Daun. Dia tahu tipe orang seperti apa dia, tipe yang tidak akan pernah mengakui kesetiaan kepada orang lain. Tuan Muda Daun bahkan ingin membasmi kehendak Raja Pembunuh Abadi dan akhirnya melampaui dia.
Orang-orang seperti itu tidak akan pernah rela bekerja untuk orang lain, dan pada akhirnya akan memberontak dan melawan siapapun yang mencoba mengendalikan mereka. Apakah begitu Tuan Muda Daun berkata dengan senyum muram. Jadi kau ingin aku bekerja untukmu untuk digunakan oleh Anda? Anda berpikir bahwa plot Anda telah memberi Anda keunggulan. Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk melawan saya. Sekarang biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kemenangan dan kekalahan belum diputuskan. Dan faktanya, aku ingin keempat medali milikmu itu untuk milikku sendiri. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tiba-tiba menyerang. 1000 proyeksi dan 10.000 aliran cahaya muncul. Di dalamnya bisa terlihat telapak tangan hitam pekat yang dengan kejam menghantam kerajaan Yang Qi dan menerjang keempat medali warisan. Gedebuk, memukul, jagoan. Tanpa diduga, keempat medali warisan tiba-tiba terlepas dari genggaman Yang Qi. Terkejut, Yang Qi berkata, dari mana kamu mendapatkan seni energi seperti itu? Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan segel Legiun Dewa untuk mengunci medali di tempatnya dan melepaskan serangan telapak tangannya sendiri. Spanduk pemanggilan jiwa yang menanyakan surga muncul, menghapus cahaya serangan Tuan Muda Daun, yang mengeluarkan jeritan heran saat dia terhuyung mundur. Kamu memiliki sesuatu yang melampaui medali warisan Raja Immortal Slayer. Dalam hal kekuatan Anda dapat sepenuhnya menekan mereka, bukan? Kalau tidak, saya sudah akan mengambilnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku menggunakan darah King Immortal Slayer untuk memicu serangan itu. Bagaimana Anda bisa menekannya? Kamu memiliki beberapa darah Raja Pembunuh Abadi. Sekarang Yang Qi tahu mengapa medali bereaksi seperti itu. Mereka hanya akan merespon sedemikian rupa jika mereka diprovokasi oleh darah pemilik aslinya. Namun itu tidak mengganggu Yang Qi. Berbicara dengan suara yang akan menimbulkan ketakutan di hati musuh manapun, dia berkata, bahkan jika Anda memiliki darah Raja Pembunuh Abadi dan semua 71 saudaranya, Tuan Muda Daun, saya masih akan membunuh Anda. Silakan dan coba. Setetes darah muncul di belakang Tuan Muda Daun, yang menyebar menjadi proyeksi menyeramkan dari Raja Pembunuh Abadi sendiri. Warnanya merah tua, membuatnya tampak seperti iblis berdarah yang muncul dari neraka yang paling gelap dan paling misterius, atau Raja Dewa dari kerajaan para dewa. Hantu itu mengulurkan tangan ke arah Yang Qi, jelas berniat meraih medali warisan. Saat proyeksi berwarna darah terulur, Liv Daudenir merogoh pakaiannya dan mengeluarkan botol dengan pil dewa di dalamnya. Botol itu sendiri ditutupi dengan banyak tanda segel, memperjelas betapa pentingnya itu. Sejumlah jimat kertas muncul di tangan Liv Daudenir, yang digunakannya untuk membuka botol. Seketika, aroma obat yang kuat menyebar dan segala sesuatu di daerah itu menjadi redup. Adapun Yang Qi, dia bisa langsung merasakan keilahian tanpa kematian yang kuat di dalam botol. Kau benar-benar memaksa tanganku, bocah, kata Liv Daudenir. Saya tidak ingin menggunakan pil Dewa Tusita ini, produk dari roh dewa terpenting yang saya temukan di relik dewa yang saya jelajahi. Tapi kau tidak memberiku pilihan lain. Terima kasih kepada Anda, saya hanya akan dapat menggunakan 10% dari efek obat penuh. Tapi bahkan sedikit saja sudah cukup untuk membunuhmu dan mengembalikanku ke kekuatan penuh. Sambil tersenyum kejam, dia menarik napas dalam-dalam, menyebabkan pil dewa perlahan naik dari dasar botol. Resonansi terbentuk dengan langit dan bumi. Alam semesta berkedut, dan seluruh dunia bersukacita, semua hanya karena kemunculan pil dewa ini. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Jika Liv Daudenir menggunakan pil ini, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Namun, seolah-olah pil dewa itu sangat berbobot sehingga Liv Daudenir kesulitan mengeluarkannya dari botol, yang merupakan item dewa yang kuat. Sebagai gantinya, dia harus mengirim energi sejati ke dalam botol untuk mendapatkan persetujuan dari pil itu sendiri. Dan itulah mengapa dia hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Mahadewaku, Liv Daudenir memiliki sesuatu seperti itu adalah pukulan batin yang serius bagi Yang Qi, yang tahu bahwa jika lawannya benar-benar memulihkan basis kultivasinya menjadi normal, itu akan menyebabkan kekalahan total dan total di pihaknya sendiri. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia biarkan terjadi. Hei, Tuan Muda Daun. Dia menangis. Anda ingin melihat apa yang saya miliki yang dapat mendominasi medali warisan Raja Immortal Slayer? Karena kamu akan mati, aku dengan senang hati mengungkapkan yang sebenarnya. Tanpa ragu-ragu, dia membakar 100% darah dari satu dewa yang dia miliki. Im emas terbang ke tempat terbuka, kabur ke arah proyeksi jiwa merah darah dari Raja Pembunuh Abadi. Tangan Im itu terbang keluar dan menghantam jiwa Raja Pembunuh Abadi, yang mengeluarkan lolongan menyedihkan sebelum menghilang menjadi apa-apa. Segel Legiun Dewa ambil pil dewa itu. Yang Qi memuntahkan seteguk darah, yang menyala saat segel Legiun Dewa bergerak,
mengirimkan aliran cahaya keemasan keluar untuk menutupi Liv Daudenir. Apa ketika Liv Daudenir melihat Im emas, matanya hampir keluar dari rongganya dan hatinya tiba-tiba diliputi ketakutan yang luar biasa. Segel Legiun Dewa, ini yang hal. Siapa kamu, bagaimana Anda memiliki sesuatu yang begitu menakutkan? Liv Daudenir adalah tipe orang yang umumnya tidak takut pada apapun di surga atau di bumi. Tetapi ketika Segel Legiun Dewa muncul, dia merasa diliputi ketakutan. Itu adalah kekuatan dan keagungan yang tidak mungkin dia lawan. Tuhan yang berdaulat ada di atas legiun para dewa, dan hanya pengabdian dan doa yang paling saleh kepadanya yang dapat menghasilkan Segel Legiun Dewa. Meskipun Yang Qi hanya memiliki sepertiga, itu masih jauh melampaui apapun yang bisa ditangani oleh Liv Daudenir. Bahkan menjadi orang yang beruntung tidak akan membantunya. Waktunya untuk bangkrut. Daun Daudenir berpikir. Dalam ledakan inspirasi yang tiba-tiba, dia melemparkan botol pil ke serangan Segel Legiun Dewa, lalu berbalik dan menjadi cahaya berwarna darah yang kabur ke kejauhan. Khawatir botol pil itu akan hancur, Yang Qi meniadakan serangan itu dan mengambilnya. Mengerti. Darahnya dari satu dewa telah terbakar habis, dia memerintah di Segel Legiun Dewa. Sayang sekali, darahku dari satu dewa telah turun terlalu rendah. Dia menghela nafas. Sayangnya, tanpa membakar darah itu dan mengaktifkan Segel Legiun Dewa, dia pasti akan dibunuh oleh Liv Daudenir. Satu-satunya keuntungan adalah dia telah memperoleh pil dewa. Melihat botol pil dengan mata Mahadewa, dia melihat dunia dewa yang tak terbatas. Melihat ke dalam botol pil yang dia lihat, bukan hanya pil biasa, melainkan seluruh dunia. Itu dipenuhi dengan bidadari, yaksa, raja obat, roh obat, dan mereka tampaknya muncul dan padam dari waktu ke waktu. Mereka sebanyak semut, dan dari apa yang dapat dirasakan Yang Qi, mereka semua adalah makhluk hidup yang sebenarnya dengan kekuatan hidup mereka sendiri, meskipun pendek. 1. Saat dia menghirup, energi obat yang bergolak mengalir ke dalam dirinya, sepenuhnya mengisi kembali kekuatannya dan memprovokasi respons dari Crusader of Civilization. Kekuatan dewa tanpa kematian, kompatibilitas kekuatan 100%, tanda tangan kekuatan unik, masukkan untuk meningkatkan kekuatan. Lupakan saja, pikir Yang Qi. Ini terlalu berharga untuk disia-siakan di Crusader of Civilization. Aku akan mengambilnya. Dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, menyerap energi obat ke dalam dirinya sendiri. Segera, darah dari satu dewa yang terkuras mulai membangun kembali, dan tak lama kemudian, itu benar-benar kembali normal. Itu saja menunjukkan betapa kuatnya pil dewa ini. Sayangnya, Yang Qi menghadapi masalah yang sama dengan yang dihadapi Liv Daudenir, mencoba untuk mengambil keuntungan penuh dari pil dewa itu tidak mungkin. Dia mungkin juga mencoba menghirup gunung. Dia tidak cukup kuat untuk semuanya. Yang mengatakan, bahkan sedikit dari kekuatan obat sudah cukup untuk membantunya maju dengan pesat, mendorongnya lebih dekat dan lebih dekat menuju terobosan ke tingkat Godmid. Siapa yang bisa menduga bahwa Liv Daudenir akan memiliki sesuatu seperti ini pada dirinya? Saya harus melacaknya dan mendapatkan medali warisan lainnya. Setelah saya mendapatkan potongan kelima dan keenam, mengumpulkan yang lain akan jauh lebih mudah. Saat ini, dia tidak merasa serakah. Dia hanya ingin mendapatkan satu medali lagi. Jika dia melakukannya, dia akan memiliki total 5, yang berarti bahwa paling banyak yang bisa dikumpulkan oleh orang lain adalah 4. Dan orang seperti itu akan kesulitan membawanya pergi. Sebaliknya, jika dia hanya mengumpulkan 4, sementara orang lain mengumpulkan 5, orang itu akan dengan cepat menjadi kutukan keberadaannya. Itulah mengapa mengejar Tuan Muda Daun adalah kebu Mahadewa mutlak. Memanfaatkan kekuatan dari 4 medali, dia sekali lagi memanggil gambar Tuan Muda Daun, yang saat ini terbang ke arah dunia abadi ungu yang sangat besar. Wajah Yang Qi jatuh. Tidak baik, dia mencoba untuk kembali ke surga Tusita. Jika dia berhasil, saya tidak akan pernah bisa mendapatkannya, dan lebih buruk lagi, saya akan berada dalam bahaya besar. Aku sedikit menyakitinya, tapi tidak merusak takdirnya, yang berarti jika dia sembuh, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Dengan mata berkobar, dia membuka Myriad Worlds Monarch Chart, melakukan teleportasi, dan muncul tepat di depan Liv Daudenir. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Liv Daudenir lolos kali ini. Melemparkan tangannya, dia melepaskan sejumlah mantra dewa, dan juga menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, meriam peradaban, kekuatan pembunuh abadi, dan gerakan mematikan lainnya, membentuk semuanya menjadi serangan gabungan proporsi yang menghancurkan. Kau benar-benar ingin membunuhku, bukan? Daun Daudenir berkata. Itu terlihat jelas dari bagaimana Yang Qi tidak membuang waktu dengan kata-kata dan hanya melancarkan serangan yang ganas.
Belum tentu. Beri aku medali perintah dan mungkin aku tidak akan membunuhmu. Meskipun mengucapkan kata-kata seperti itu, Yang Qi melepaskan gerakan paling mematikan. Setiap serangan didukung dengan kekuatan penuh dan dia sama sekali tidak memperhatikan seberapa banyak energi sebenarnya yang terkuras. Lagi pula, dia masih memiliki pil dewa, yang bisa mengisinya kembali hanya dengan menghirup. Mati, dia berteriak, menghancurkan semua tindakan pertahanan Liv Daudenir, dan kemudian mengaktifkan segel Legiun Dewa dalam apa yang dia harapkan akan menjadi pukulan mematikan. Bahkan jika kamu mengalahkanku hari ini, aku masih akan kembali lagi nanti untuk membalas dendam. Aku akan mendapatkan esensi dari surga Tusita, dan begitu aku menjadi penguasanya, aku akan bisa membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Tampaknya diselesaikan dalam tindakan selanjutnya, Liv Daudenir menghembuskan aliran cahaya ungu, yang tidak lain adalah jimat kertas bertuliskan energi ungu dari timur yang menembus kehampaan untuk menyerang segel Legiun Dewa. Bam! Segel Legiun Dewa mencabik-cabiknya, tetapi pada saat itu terjadi, Liv Daudenir telah menghilang. Dia muncul kembali beberapa saat kemudian, bahkan lebih dekat ke surga Tusita. Apa-apaan ini? Yang Qi berseru. Bagaimana orang ini memiliki begitu banyak harta magis? Tak satu pun dari mereka yang cocok untuk segel Legiun Dewa saya, tetapi masing-masing memberinya sedikit waktu. Jangan bilang dia benar-benar akan pergi dariku. Kutukan, tingkat kultivasinya terlalu tinggi bagi saya untuk menggunakan kabar gembira Mahadewa padanya. Mungkin roda takdir akan mampu mengubah nasibnya sehingga aku bisa membunuhnya. Yang Qi mengaktifkan Well of Fate dan segera mengunci nasib Liv Daudenir. Itu panjang, kompleks, dan berlimpah. Itu telah dirusak oleh Yang Qi, tetapi semakin dekat dia ke surga Tusita, semakin dunia abadi memberkati dia. Tampaknya jelas bahwa tidak ada cara untuk benar-benar menyakiti atau membunuhnya sekarang. Jadi begitulah, dia memiliki persetujuan dan warisan esensi dunia abadi dari surga Tusita. Terkejut, Yang Qi mengumpulkan semua kekuatan yang dia bisa kumpulkan untuk melemparkan pukulan tinju ke punggung lawannya. Bahkan saat angin sepoi-sepoi menghantam daun tuan muda, ekspresi keinginan yang kuat muncul dari surga Tusita. Siapa yang berani menyerang Daudenir? Banyak sambaran petir muncul, membentuk tombak panjang yang menusuk ke arah Yang Qi sama agresifnya dengan yang biasanya dia serang dengan tombak Dewa Neraka. Tidak baik, beberapa musuh besar telah muncul. Surga Tusita adalah tempat yang sangat besar yang bahkan Yang Qi tidak berani mencoba untuk menentangnya. Dan kekuatan yang sekarang dipamerkan memperjelas bahwa dia harus melepaskan pengejarannya terhadap Liv Daudenir. Jika tidak, dia akan berakhir mati. Aku harus pergi dari sini. Tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik di tempat dan kemudian menghilang. Tombak petir terus menembak ke depan, mengubah seluruh petak kekosongan menjadi lautan petir sebelum menghilang. Ketika selesai, Liv Daudenir akhirnya berhenti bergerak. Terengah-engah, dia melotot penuh kebencian ke arah Yang Qi telah menghilang tetapi tidak mengejar. Dendam ini tidak akan pernah hilang. Aku akan membalas dendam dengan membunuhnya. Cepat atau lambat, itu adalah sumpah yang disumpah ke surga oleh Liv Daudenir. Suara mendesing. Seorang lelaki tua muncul di belakangnya, dikelilingi oleh dunia petir yang berderak. Apa yang terjadi di sini, Liv Daudenir? Aku tidak percaya orang itu memukulmu seburuk ini. Kamu telah kehilangan banyak muka untuk klan daun di sini. Liv Daudenir mendengus marah. Apa hakmu untuk mengkritikku? Liv Lightning, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa dia memiliki segel Legiun Dewa? Itu akan menjadi rahasia yang cukup monumental, tidakkah Anda setuju? Setelah mendengar berita itu, Liv Lightning terhuyung mundur karena terkejut. Apa segel Legiun Dewa pemuda yang kamu lawan memiliki segel Legiun Dewa? Berkat pertarungan dengannya, saya belajar banyak. Aku memang kalah, tapi tidak dengannya. Aku dikalahkan oleh segel Legiun Dewa. Meterai itu diciptakan oleh iman semua makhluk hidup di banyak surga, yang diarahkan kepada Mahadewa yang berdaulat. Orang itu pasti memiliki takdir yang luar biasa untuk mendapatkannya, tapi sayangnya untuknya, aku akan membunuhnya dan mengambilnya. Segel Legiun Dewa akan segera menjadi milikku. Jangan khawatir, basis kultivasinya sangat lemah. Aku akan menangkapnya hidup-hidup dan memaksa segel Legiun Dewa keluar darinya. Dengan itu, kita dapat memadamkan kerusuhan di surga Tusita, kemudian membuat dunia abadi lainnya yang tak terhitung jumlahnya menjadi wilayah pribadi kita. Segera, aku akan menjadi seperti pemimpin dunia masa depan. Liv Daudenir tertawa terbahak-bahak. Sudah waktunya untuk kembali dan mengambil uji coba esensi surga Tusita. Apa kata petir daun? Kamu akan mengikuti ujian esens. Jika Anda lulus ujian itu, Anda akan menjadi penguasa sejati surga Tusita.
Tetapi tidak ada yang lulus ujian itu selama miliaran tahun. Dan jika Anda gagal, Anda akan mati. Apakah kamu tidak khawatir kamu akan terbunuh? Seseorang dengan segel Legiun Dewa baru saja mengejarku dan mencoba membunuhku. Aku bisa merasakan takdir besar pada dirinya, dan sejujurnya, itu membuatku takut. Tetapi saya selamat, dan dalam prosesnya, memperoleh pencerahan. Saya pasti akan mengendalikan esensi surga Tusita, mendapatkan warisannya, dan menjadi penguasa dunia abadi ini. Nanti, aku akan mencapai tahta tanpa kematian dan menyaingi kemuliaan Legiun para dewa. Senyum yang sangat kejam muncul di wajah Liv Daudenir. Adapun Liv Lightning, dia berkeringat dingin. Liv Daudenir adalah jenius paling kuat di klan daun kami, tapi aku tidak percaya dia percaya diri ini. Jika seorang anak dari klan daun benar-benar menjadi penguasa tertinggi surga Tusita dan disetujui oleh esensinya, maka itu berarti semua ciptaan akan menjadi milik klan daun. Kami benar-benar akan menjadi seperti rumah kekaisaran. Daun Daudenir kabur menjadi gerakan, menuju ke surga Tusita ungu yang megah. Hampir segera setelah energi abadi di sana menyentuhnya, dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Agak jauh, Yang Qi sedang melihat layar komputer fotonik yang menggambarkan Tuan Muda Daun memasuki surga Tusita. Sayang sekali dia menyelinap melalui jari-jariku. Sayangnya, komputer fotonik tidak dapat melihat ke dalam surga Tusita itu sendiri. Itu adalah dunia abadi peringkat 33, dengan esensi yang bahkan tidak bisa ditembus oleh kekuatan besar penjelajah peradaban. Namun, Yang Qi dapat menguping percakapan antara Liv Daudenir dan Liv Lightning. Ketika dia mendengar bahwa Liv Daudenir akan mengikuti uji coba esensi, dia tahu bahwa itu bisa menjadi sedikit bermasalah. Paling tidak, itu menandakan Kebu Mahadewa yang tertunda untuk meninggalkan identitas Dragon Proudiaven. Namun, fakta bahwa Liv Daudenir bersembunyi untuk mengikuti persidangan berarti Yang Qi punya sedikit waktu untuk bekerja. Dia masih bisa bertindak sebagai Dewa Dokter dan, untuk saat ini, tidak perlu khawatir tentang Sekte Pembunuh Abadi. Untuk saat ini, saya akan fokus pada masalah saya sendiri. Sekarang klon pembunuh abadi saya memiliki aura kanselir demi immortal, dia dapat mengerjakan kultivasinya di surga melampaui surga. Dan dia bisa mengirimkan kekuatan dari sana kepadaku melalui Myriad Worlds Monarch Chart. Sementara itu, saya bisa fokus pada kultivasi saya sendiri untuk sementara waktu. Dengan 4 medali warisan, kemampuannya untuk menggunakan Myriad Worlds Monarch Chart telah meningkat dan dia dapat dengan mudah merasakan energi vital dari Heaven Beyond Heaven melaluinya. Dan itu adalah tugas yang mudah untuk membuat koneksi dan memindahkan daya antara sana dan lokasi lain manapun. Heaven Beyond Heaven sangat besar, dan saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya menggambar di atasnya. Dia perlu meningkatkan basis kultivasinya sebelum dia bisa menjelajahi kedalamannya. Ketika saatnya tiba, dia akan mencari formasi mantra dan titik perhubungannya, menemukan intinya, mengasimilasi esensinya, dan mendapatkan kendali penuh atas tempat itu. Itu adalah proses yang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, tetapi hanya menyelesaikan satu langkah pada satu waktu. Selain itu, dia cukup yakin bahwa kedalaman energi vital yang kacau dari Heaven Beyond Heaven berisi entitas raksasa yang ganas yang perlu dibersihkan. Dan itu akan menjadi tugas yang berbahaya. Semua aura kanselir demi immortal lakukan adalah memastikan bahwa formasi mantra pertahanan yang melindungi tempat itu tidak akan menentangnya. Itu tidak akan melakukan apapun tentang bahaya rakus lainnya di dalam. Dengan demikian, klon pembunuh abadinya tetap di tempatnya, mengerjakan kultivasinya, menyerap energi vital untuk meningkatkan basis kultivasinya sendiri dan menyalurkan kekuatan untuk digunakan Yang Qi. Saat Yang Qi menerima kekuatan itu, dia mengirimkannya ke penjelajah peradaban, secara bertahap menggantikan cadangan kekuatan yang telah sangat terkuras selama pertempuran sengitnya dengan Liv Daudenir. Untungnya, medali warisan ekstra dan pil dewa memberikan dorongan besar. Yang Qi saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke Liga Pertahanan Dao untuk melanjutkan kultivasinya. Dia jelas tidak ingin meninggalkan begitu saja bisnis yang telah dia dirikan di sana. Saat perang memanas antara dunia masa depan dan dunia abadi, permintaan untuk perawatan Morph Blade meningkat, dan keuntungan yang dihasilkan adalah manfaat besar bagi Sage Monarch Heaven. WHOOOSH. Turun dari tingkat alam semesta yang lebih tinggi, dia mendekati area di mana banyak lokasi berbenteng telah didirikan oleh kedua belah pihak, di mana pertempuran sengit terjadi. Sepanjang jalan, dia melihat prajurit masa depan menjarah dan menjarah berbagai daerah, dan bertarung dengan abadi. Api perang berkobar tinggi, Morphling aneh bisa dilihat di sana-sini, mengambil setiap kesempatan untuk menyergap makhluk abadi dan melahapnya. Dunia masa depan adalah kanker yang perlahan menyebar dan menginfeksi dunia abadi,
dan bahkan merembes ke dalam kekosongan primal chaos. Yang Qi tidak terlalu memperhatikan itu semua, meskipun dia membantai prajurit masa depan dan morphling yang dia temui. Itu adalah hal yang mudah baginya. Tak satu pun dari pejuang masa depan ini yang hampir berada di level yang sama dengan Warriors of the Great Dance, dan tentu saja, para morphlings bahkan tidak terlalu mengancam. Warriors of the Great Dance adalah pasukan crack dari dunia masa depan, dengan kekuatan bertarung yang mengerikan di tingkat Dewa Revisionis Divisi 6. Adapun Void Dancer, dia berada di puncak level Dewa Revisionis, menempatkannya sangat dekat dengan terobosan ke level Dewa tak terukur. Fakta bahwa Tuan Muda Daun telah mampu menyakiti mereka dengan sangat buruk menunjukkan bahwa dia mungkin berada di sekitar level Dewa tak terukur sendiri. Saat ini, Yang Qi perlu menggunakan pil dewa yang baru diperolehnya, dan cara lain apapun yang diperlukan, untuk menerobos ke tingkat Godmid. Jika tidak, Dewa Buddha Divisi 8 atau Dewa Kekacauan Divisi 9 secara teoritis bisa datang dan menyebabkan masalah besar baginya. Akhirnya, dia tiba di wilayah Sekte Dewa 9 Yang. Ada banyak murid berkumpul di pintu masuk utama, dan begitu mereka melihatnya, mereka berkumpul di sekelilingnya. Tuan Muda Naga Proudiaven, kamu kembali. Pak, ada banyak pasien yang menunggu untuk dirawat oleh Anda. Bahkan beberapa orang Anda sendiri. Dan obat yang Anda tinggalkan kehilangan keefektifannya. Banyak pasien akan mati. Mereka marah. Orang-orangku sendiri, Yang Qi berkata, tercengang. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa, karena dia telah mengambil identitas salah satu Dragon Folk, itu pasti orang yang mereka bicarakan. Beberapa Dragon Folk datang, saya pikir mereka tidak berpartisipasi dalam urusan dunia, termasuk perang. Mereka luar biasa mandiri dan memperhatikan kepentingan mereka sendiri, jadi mengapa mereka mengirim para ahli ke sini untuk bertarung? Dan beberapa dari mereka terjangkit virus Morph Blight. Jangan bilang mereka telah melihat penyamaranku. Tidak ada jalan. Dragon Folk adalah kelompok besar, dan mereka pasti memiliki banyak sosok misterius. Selain itu, setelah mengasimilasi naga api Patriark Augustus, saya mendapat energi naga murni. Saya mengolah Godfish 8 suku ke tingkat yang sangat tinggi, dan penjelajah peradaban dapat meniru aura Dragon Folk. Aku harus baik-baik saja. Saya hanya bisa berpura-pura menjadi ahli dari beberapa cabang-cabang yang tidak jelas, dan mereka tidak akan pernah tahu bedanya. Setelah merenungkan hal-hal ini sejenak, dia berkata, obat yang saya tinggalkan kehilangan keefektifannya. Apa yang sedang terjadi? Yang Qi telah melakukan pekerjaan ini selama sekitar 1 tahun, dan telah menyiapkan banyak obat untuk digunakan murid-muridnya jika dia pergi. Seharusnya lebih dari cukup untuk menangani Morph Blight, tetapi sekarang sepertinya virus itu telah bermutasi. Rupanya, dunia masa depan menciptakan jenis baru Morph Blight, salah satu murid menjawab. Ini sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin untuk menyelamatkan siapapun yang mengontraknya. Keuntungannya adalah obat yang Anda tinggalkan setidaknya bisa memperlambat efeknya. Tetapi dengan waktu yang cukup, semua korban yang terinfeksi akan mati. Syukurlah, Anda sudah kembali sekarang, Pak. Mungkin Anda bisa melakukan sesuatu untuk itu. Oh, bawa saya ke mereka segera. Yang Qi melangkah ke Sekte Pengobatan Naga Langit. Suara pertama yang terdengar di telinganya adalah benturan saat plakat utama di atas pintu masuk sekunder pecah, dan seseorang berteriak, Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?